أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب طويل دربنا درب طويل بالهدى القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudahu ila yaumil qiyamah. Oke teman-teman, seperti biasa, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung kepada pertanyaannya. Oke, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, ya silakan. Mimpi makan kecoa itu artinya apa ya? Mohon disertakan rujukannya. Oke, kita akan lanjut untuk jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada takwil dari kitab Tafsir Alul Ahlam Ibnu Sirin ya. Untuk jawabannya kita ambil dari kitab Tafsirul Ahlam Ibnu Sirin, yaitu tafsir mimpi. Yang mana beliau berkata, yaqulu Ibnu Sirin berkata, annahu idza ra'a as-shakhsu fi manamihi, di mana-mana seorang ya melihat ataupun bermimpi dalam tidurnya, annahu yaqumu bi aklis sarasir, sungguhnya dia itu bermimpi dia itu memakan sejenis serangga ya. Serangga itu ataupun jangkrik, riang-riang, yang dalam pertanyaan tadi kan memakan kecoa ya, bisa termasuk juga sorosir itu kecoa. Dalla dzalika ala annahu sawfa yaqa'u fi musibatin kabiratin. Itu menandakan bahwa dia akan terkena musibah yang besar atau musibah yang tidak terhingga ya. Aw anna hadza syakhsu sawfa yu'ani, atau sungguhnya orang ini akan menderita min maridin kabirin, akan menderita penyakit yang besar, bukan besar ya namanya, penyakit yang dahsyat ya. Tapi kita sebagai umat Islam jangan sampai menjadi sebuah keyakinan bahwa ketika kita bermimpi buruk, jangan sampai kita termakan oleh suasana. Santai saja ya. Karena sesungguhnya musibah itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika musibah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita bermimpi suatu hal yang buruk menjadi sebuah keyakinan bahwa kita akan terkena musibah seperti halnya yang telah ditakwilkan tersebut. Nah, untuk umat Islam, untuk orang beriman, jangan sampai ini menjadi sebuah keyakinan yang kokoh ataupun sebuah kekhawatiran yang menyebabkan diri kita menjadi tidak fokus, tidak bergairah, santai saja, dikarenakan ini hanyalah mimpi. Maka dari itu Rasulullah SAW memberikan solusi-solusi ketika kita bermimpi sesuatu yang tidak kita inginkan. Mana solusinya? Oke, kita akan tata satu persatu. Kita akan sebutkan satu persatu. Oke, yang pertama solusinya yaitu adalah lakukanlah meludah 3 kali ke arah kiri untuk mengusir setan ya. Karena mimpi buruk itu berasal dari setan. Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu dari kalian melihat mimpi buruk, maka hendaklah mengubah posisinya, membalik tubuhnya ya, lalu meludah 3 kali ke kiri dan memohon kebaikan dari Allah dan berlindung dari kejahatan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan dari kitab Sunan Ibnu Majah dan Abu Hurairah. Nah, dan solusi kedua yaitu tidak menceritakan kepada orang lain ketika mendapati mimpi yang buruk. Rasulullah SAW menceritakan kepada kita bersabda, jika setan mempermainkan salah satu dari kalian dalam mimpinya, maka hendaklah tidak menceritakannya kepada orang-orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Ada seorang Arab Badui bermimpi
seakan-akan melihat kepalanya putus, menggelinding, lalu mengikutinya. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu beritahukan kepada siapapun tentang permainan setan kepadamu dalam mimpi tersebut." Riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Dalam hadis lainnya beliau bersabda, "Dan jika ia melihat mimpi yang ia tidak sukai, maka sungguhnya ia berasal dari setan, maka hendaklah ia berlindung dari kejahatannya dan tidak menceritakan kepada siapapun, maka sungguhnya ia tidak akan membahayakannya." Riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga, membaca ta'ud yang lafadznya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa maksudnya? Dimaksudkan untuk mengusir setan. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah satu dari kalian melihat mimpi yang tidak ia sukai, maka hendaklah ia meludah ke kiri 3 kali. Dan hendaklah ia berlindung kepada Allah dari setan 3 kali. Membaca ta'ud 3 kali maksudnya ya. Dan hendaklah ia mengubah posisi tidurnya." Riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Dan solusi yang keempat, salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, mimpi itu ada 3 macam. 1, mimpi baik sebagai kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, mimpi yang membuat sedih dari setan. Dan 3, mimpi yang berasal dari kata hati seseorang. Maka barang siapa melihat mimpi yang tidak ia sukai, hendaklah ia mendirikan salat 2 rakaat dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan untuk solusi yang kelima, banyak bersedekah, dikarenakan sedekah itu tadfa'ul bala, sedekah itu mencegah dari malapetaka. Yang keenam, ketika sholat fardu bisa membaca kunut nazilah di rakaat terakhir. Yang ketujuh, intinya banyak berdoa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata ataupun penyampaian ataupun juga materi, dimaklum untuk bisa membenarkannya atau mengomekkan dalam bentuk Sunda mah. Jangan lupa subscribe, share, and like bila channel ini bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.